الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وعز جده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله الذي لا نبي ولا رسول بعده، وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita menggunakan lamut taukid dan nun taukid. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati. Jangan sekali-kali berpisah ruh dan jasad kita illa, melainkan wa antum muslimun. Kita dalam keadaan berislam, kita dalam keadaan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa 61 hari lagi kita akan menyambut kedatangan tamu agung, tamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah kita, masjid kita, kampung kita, kantor kita, yaitu Ramadan Al-Mubarak. Maka seyogianya kita memulai persiapan demi persiapan. Di antaranya bila masuk waktu ataupun bulan Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sehingga memasuki bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Selayaknya kita selaku umat Nabi mengamalkan doa ini sehingga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita terpilih untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah salat ini melainkan kita memenuhi berbagai persyaratannya. Syarat syah salat kita belajar waktu kecil. Di antaranya suci dari hadas dan najis. Kemudian pakaian kita, tempat solat kita juga bersih, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, masuk waktu. Dan yang kelima, hadirin, yaitu menghadap kiblat. Kalau bukan suatu yang penting, kiblat ini tidak akan menjadi syarat sah solat. Salah satu dari 5 yang disebutkan kita tidak amalkan, maka confirm, pasti solat kita tidak sah. Kalau kita solat tidak menghadap kiblat, maka tidak sah, melainkan dalam keadaan darurat di atas kendaraan, kapal terbang, ya kereta api dan seterusnya. Maka ini merupakan satu kemestian, satu kewajiban, syarat sah solat. Tapi berapa banyak di antara kita yang tahu bahwa sesungguhnya Al-Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Sekarang kiblat kita adalah Masjidil Haram, sesuai dengan permintaan dan doa Nabi agar kita tidak sama dengan kaum Yahudi. Sehingga Nabi sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' ila akhir al-ayah. Akan tetapi berapa lama Al-Masjid Al-Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam, kiblat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiblat pertama para sahabat radhiyallahu anhum? 18 bulan. Bukan sehari dua, bukan seminggu dua, bukan sebulan dua, 18 bulan, hampir 2 tahun. Kalau bukan ia merupakan satu yang penting, mustahil dijadikan kiblat umat Islam dalam solat. Apalagi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah
as-salah. Perkara pertama yang akan diaudit oleh malaikat-malaikat Allah pada seorang hamba adalah lembaran-lembaran amal solehnya, lembaran-lembaran kehidupannya, yaitu as-salah. Sebelum puasa kita diaudit, sebelum sedekah kita diaudit, sebelum silaturahim kita diaudit, maka Allah akan ingin melihat bagaimana dengan solat kita. Berarti yang berkaitan dengan solat, Masya Allah, suatu yang sangat penting, di antaranya kiblat. Maka ini suatu yang harus kita renungi jemaah. Mana mungkin kita melupakan Masjidil Aqsa sedangkan ia qulal kiblatain, kiblat pertama kita, kiblat pertama Nabi dan kiblat pertama para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua alasannya kenapa kita tidak boleh melupakan Masjidil Aqsa dan Palestin, karena kita tidak mungkin yang meninggalkan satu surah yang disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Nabi SAW menyebutkan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ay kama qala Rasulullah SAW, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Bermakna menurut Imam Syafi'i, baik salat sendiri maupun berjamaah, maka wajib bagi seorang yang solat untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Al-Fatihah kita baca, wajib kita baca, menjadi rukun solat kita 17 kali sehari semalam. Tapi berapa banyak di antara kita yang khusyuk? Sungguhnya di situ Allah ingatkan kepada kita. Ketika kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ya Allah, tunjukkan dan hantarkan kami ke jalan yang lurus dan membentang luas, enggak ada lika-likunya. As-siratal mustaqim. As-sirat di dalam Al-Quran tidak ada bentuk jamak. Satu-satunya kata yang tidak ada bentuk jamak, dia plural saja, dia satu saja, as-sirat, karena dia satu-satunya jalan yang membentang luas dan lurus, sehingga dia akan menghantarkan kita menuju kenikmatan yang Allah berikan kepada para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, fas-salihin. Lalu kemudian di antara doa kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ghairil maghdub. Riwayat Abu Dzar, riwayat Ibn Abbas, ketika mereka bertanya, beliau bertanya pada Nabi, siapakah jalan orang yang dimurkai, al-maghdub? Siapakah al-maghdub ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, al-Yahud. Ini banyak di antara kita yang tidak menghayatinya. Memang kita baca karena rukun dalam solat, akan tetapi siapakah al-maghdub? Al-maghdub kata Nabi, al-Yahud, Yahudi. Lalu bertanya lagi para sahabat, siapakah ad-dallin yang sesat ya Rasulullah? An-Nasara, Nasrani. Kalaulah kita tahu informasi ini daripada baginda Rasulullah SAW bahwa yang dimaksudkan jalan orang yang dimurkai adalah Yahudi, dan di mana Yahudi sekarang, maka kita tidak mungkin melupakan Palestin dan juga Masjidil Aqsa. Imam-imam yang selalu kita undang untuk bersilaturahim dengan umat Islam di Indonesia, imam-imam dari Palestin, dari Masjidil Aqsa, dari Gaza, dari Yordania. Mereka yang lahir di Yordania tapi ayah dan kakeknya merupakan orang Palestin yang menyelamatkan diri tahun 1948 karena dikejar-kejar Yahudi laknatullah alaih. Mereka kita tanya, bagaimana perumpamaan Yahudi ini? Mereka bilang, kalau kamu melihat ular, mana dan bagian mana dari tubuhnya yang harus kita hancurkan, kita bunuh terlebih dahulu? Jawaban orang yang tahu ular, dia akan menjawab kepalanya. Tidak mungkin ekornya dulu, tidak mungkin badannya dulu, tapi yang harus kita getok dan kita matikan, lumpuhkan adalah kepalanya dulu. Maka para alim ulama dari Masjidil Aqsa ini berkata, sungguhnya kalaulah kejahatan di atas muka bumi ini diibaratkan ular, kepalanya ada di Palestin. Kepalanya yang sekarang menjajah Palestin,
Kepalanya yang sekarang menjajah Masjidil Aqsa, Yahudi Zionis laknatullah alaih. Malah mungkin kita melupakan Palestin dan Al-Aqsa, sedangkan 17 kali kita membacanya di dalam solat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah musuh utama umat Islam? Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan, menjelaskan secara vulgar, explicitly, bukan implicit, explicitly. Bagi mereka umat Islam yang mentadabburi Al-Quran, dia akan ketemu surah Al-Baqarah 120, dia akan ketemu Al-Maidah 82. Ada apa ada Al-Baqarah 120? Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Siapa yang disebut oleh Allah musuh kita pertama kali dalam ayat ini? Siapa yang disebut oleh Allah 14 abad yang lalu? Ayat ini turun, bukan baru kemarin. Maka kalau kita tidak tahu siapa musuh kita, naif umat Islam. Sedangkan Al-Quran kita baca, kita hatamkan setiap Ramadan, bahkan ada yang menghatamkan setiap minggu dan setiap bulan. Ayat ini bukan tidak dibaca. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Allah menyebutkan tidak akan pernah ridha. Never and ever. Lan harfun nafyi lil abad. Tidak akan pernah ridha padamu ya Muhammad dan umatmu. Al-Yahud yang pertama disebut oleh Allah musuh utama umat Islam, musuh yang memusuhi Nabi besar Muhammad, kekasih kita Rasulullah SAW. Yang disebut pertama kali adalah Al-Yahud. Walan Nasara, baru Nasrani disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian akan mengikuti jejak langkah, cara hidup, gaya hidup, millah mereka. Sehingga kita bangun tidur bukan Quran yang kita buka, akan tetapi Facebook, Instagram. Ini gaya hidup siapa? Siapa yang buat Instagram? Siapa yang punya Facebook? Jelas. Ya jelas. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian akan ikut cara hidup millah mereka. Allahu Akbar. Al-Maidah 82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina asyraku. Allahu Akbar. Bukan baru turun seminggu yang lalu. Ayat ini 14 abad yang lalu sudah turun, dibaca oleh Nabi SAW, didengarkan oleh sahabat ketika Nabi mengimamkan salat, sampai kepada kita. Niscaya kalian akan mendapati lam litaukid, nun la tajidanna asyaddan nas adawatan, seburuk-buruk, separah-parah, sejahat-jahat manusia yang kebenciannya begitu besar pada umat Islam. Al-Yahuda, Yahudi. Walladzina asyraku, barulah orang-orang yang menyekutukan Allah disebut setelah Yahudi. Tapi kenapa kita melupakan Palestina dan juga Masjidil Aqsa, sedangkan Yahudi mencengkram keduanya? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin melupakan Palestina dan Al-Aqsa, karena ternyata musuh utama umat Islam ini yang menjadi dedongkot kejahatan di atas muka bumi, dan mereka sekarang sedang menjajah bumi umat Islam, masjid umat Islam, dan membantai umat Islam, saudara kita, saudara muslim kita di Palestina. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mereka bukan tidak tahu ayat Al-Isra pertama, Al-Anbiya 71, Al-Anbiya 81. Ada apa Al-Isra ayat yang pertama? Ada apa dengan Al-Anbiya 71 81? Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa bumi Palestina adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masjidil Aqsa adalah masjid yang kami berkahi di sekelilingnya. Di mana Masjidil Aqsa?
di Palestin. Lalu Al-Anbiya 71, wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Nabi Ibrahim dan sepupunya Nabi Lut dari Babilonia, Irak. Kami perintahkan untuk hijrah dan berdakwah ke bumi yang kami berkahi di dalamnya, allati barakna fiha lil alamin, dan keberkahannya akan memancar ke seluruh alam. Di mana bumi tempat berdakwahnya Nabi Ibrahim, kemudian melahirkan anaknya Ishak, kemudian melahirkan anaknya Ismail, dan kemudian lahirlah cucu cicit beliau di Palestin, sehingga beliau wafat di Hebron, ya, ibu kota ataupun sebuah kota yang dinamakan Al-Khalil, karena itu adalah julukan Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Al-Khalil, di Hebron, Palestin. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Anbiya 81, wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrih ila al-ardi allati barakna fiha, dan kami tundukkan angin sebagai kendaraan yang membawa Nabi Sulaiman alaihissalam menuju bumi yang kami berkahi di dalamnya. Di manakah yang dimaksud oleh para mufassirun? Yang dimaksud bumi yang kami berkahi di dalamnya adalah Palestin. Maka karena mungkin mereka tahu, Israel tahu, Yahudi tahu, musuh umat Islam yang utama ini tahu, mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari keberkahan, agar supaya umat Islam jauh dari berkah hidupnya. Mereka bilang di mana-mana. Di Indonesia mereka bilang, ngapain bantu Palestina yang jauh? Di Indonesia juga banyak yang susah, yang perlu bantuan. Di Malaysia mereka bilang, ngapain bantu Palestina yang jauh? Di Malaysia juga banyak yang susah, lebih baik bantu yang dekat. Bukankah Al-Quran bilang bantu yang dekat? Di Pakistan mereka bilang yang sama, di Turki mereka bilang yang sama, di Sudan mereka bilang yang sama, di Qatar mereka bilang yang sama. Akhirnya tidak ada satupun umat Islam yang bantu Palestina. Ternyata kata-kata itu adalah kata-kata yang dipropagandakan oleh bazar-bazarnya Israel, tuan-tuan. Ini bukan kata-kata umat Islam. Ngapain bantu Palestina yang jauh? Di Indonesia juga banyak yang susah. Kalau semua umat di atas muka bumi ini berkata yang sama dan meyakininya, siapa yang akan bantu Palestina? Maka dengan semena-menanya Israel akan meruntuhkan Masjidil Aqsa dan membantai umat Islam yang ada di sana. Padahal Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih mengatakan, la yadlim al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuh. Orang Islam adalah saudara kepada umat Islam yang lain. Tidak layak atau haram hukumnya untuk menzalimi sesama umat Islam dan menyerahkan umat Islam untuk dibantai oleh musuh-musuh Islam. Apa yang harus kita jawab di hadapan Nabi SAW ketika mana kita membiarkan saudara kita di Palestina berjuang sendirian? Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita fahami, sehingga akhirnya mereka musuh-musuh Islam memporak-porandakan seluruh sendi-sendi kehidupan umat Islam. Sampailah dalam hal makanan, ya salam, berjilbab iya, tapi ngantri di sebuah restoran yang nama makanannya tentu jauh dari berkah. Kenapa? Nasi gandarwo, mie setan, iblis dan sebagainya. Allahu Akbar. Yang penting dari makanan berkah. Yang penting dan utama dari hidup berkah. Kalau sudah nama makanannya adalah nama musuh-musuh Allah, bagaimana bisa berkah? Tapi yang ngantri di depan umat Islam, pakai tudung, pakai jilbab, pakai songkok, astaghfirullahaladzim. Ini adalah salah satu usaha orang-orang yang memusuhi Islam untuk menjauhkan umat Islam dari keberkahan. Dalam hal rumah tangga, dalam hal berpakaian, dalam hal segalanya termasuk makanan dan minuman. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita. Orang barat baru bilang sekarang, you are what you eat. Engkau apa yang kamu makan. Ini ketinggalan mas. Al-Quran 14 abad yang lalu sudah bilang, falyanduril insanu ila ta'amih. Hendaklah seseorang itu melihat kepada makanannya. Allahu Akbar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqawlihi yahtadil muhtadun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa man tabi'u bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa tazawwadu. Berbekallah selagi masih ada usia, berbekallah selagi masih sehat, berbekallah selagi masih diberi kesempatan oleh Allah, berbekallah selagi masih mudah, berbekallah karena sungguhnya Nabi sudah mewanti-wanti iqtanim khamsan qabla khamsin, gunakan yang 5 sebelum yang 5, syababak qabla haramik, masih muda sebelum tua, hayataka qabla mautik, masih hidup sebelum mati, ginaka qabla faqrik, ketika masih kaya sebelum miskin, faragaka qabla syughlik, masih banyak masa luang sebelum sibuk, dan seterusnya, termasuk ya sehatmu sebelum sakitmu. Maka sesungguhnya ini kesempatan yang tidak akan berulang 2 kali. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah Ramadan ini kita akan kedatangan dari Yayasan Aman Palestin Indonesia 7 orang tatamu. Siapa mereka? Imam tahfidz Al-Quran di Masjidil Aqsa. 7 orang imam ini akan membersamai kita bersilaturahim dengan umat Islam dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan termasuk di Darul Barakah dihadiri oleh mujahid ini. Beliau seorang mujahid, murabit yang setiap harinya berada di Masjidil Aqsa mengajarkan tahfidz Al-Quran. Al-Hafidz beliau. Maka ini satu kesempatan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa membersamai ya mujahid dari Al-Aqsa Palestin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan sebanyak-banyak informasi tentang masjid yang disebutkan di dalam ayat yang ana bacakan tadi. Sungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Ya ayyuhalladzina amanu ya sallu alaihi wa sallimu taslim. Oleh karena itu Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah dan sampaikan salam kalian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa as-sahabati ajma'in wa at-tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahu 'anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustada'afin al madlumin fi kulli makan wa khususan fi ardil anbiya wa khususan fi Palestin. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum wa afriq alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum ala a'da'ihim nasran aziza. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa qallil adadahum wa sallit alaihim kalban min kidabik ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahaba wa hazim al-ahzab ihzim al-kuffara wal yahud waqtulhum badada warsil alaihim tuyuran ababil ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.